Saya Arnaidia Yunistiar. Hari ini kita akan membahas topik meraih ambisi. Kita akan berbagi pengalaman kisah entrepreneur yang memulai bisnisnya dari nol. Saya Dova sebagai host. Hari ini kita akan berbicara bagaimana cara uang saku bisa dilipat gandakan dengan hanya berjualan di Somayu. Kita sambut Arina yang memulai petualangan bisnis di bangku SMK dengan berjualan di Somayu. Arina, terima kasih sudah hadir. Hai Kak Dova. Senang banget nih hari ini bisa diundang di podcast Santai Bareng. Ngobrol asyik tanpa beban. Semoga kisah Somayu aku bisa membentuk semangat teman dengerin. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat selalu ya. Oh iya, kalian di sana jangan lupa makan ya, biar gak sakit. Tentunya kita masih penasaran nih, banyak jajanan di sekolah, tapi kenapa sama yang memilih untuk berjualan? Oh gini Kak, harus itu timeless kan. Tapi aku tambahin sedikit elemen kejutan. Somayu aku itu kurang lebih besar dan jumbo Kak, kira-kira segini. Dan bumbunya itu aku dari bumbu racun rahasia. Dan ada sedikit rasa keju dan pedas yang unik Kak. Jadi kalau pembeli beli satu aja pasti gak cukup dekat, aku yakin banget. Karena aku yakin kualitasnya beda itu pasti kunci pertamanya Kak. Oke, kualitas rasa nomor satu, setuju nih. Nah, kita bahas gimana cara kamu memastikan dessert ini aman dan cepat berpindah tempat di lingkungan sekolah padat dengan aturan-aturan. Aku itu nggak selalu bangga dengan jumlah jamnya sih Kak, tapi berdasarkan BO di order, jadi aku tahu persis berapa yang harus dalam kesalahan itu Kak. Dan untuk transaksinya juga nggak sembarangan Kak. Biasanya itu kan yang bisa Somayu itu ambil jam pertama ke istirahat atau waktu benar-benar masuk sekolah itu Kak kira-kira. Wah, jelas banget ya cara kamu transaksi. Terus jumlah selama yang kamu beli setiap hari itu berapa sih rata-rata per hari yang bisa terjual dengan sistem kayak gini? Rata-rata di sekitar 25 Somayu sampai 35 Somayu per hari Kak. Emang gak banyak sih, tapi alhamdulillah nggak banget bisa buat anak aku juga. Jadi nggak minta terus sama ibu Kak. Dan berapapun itu pasti aku selalu terima dan selalu syukur juga. Intinya ya kita nggak perlu mengeluh juga yang atas diberikan oleh Allah. Bicara soal keluarga, bagaimana orang tua kamu dengan kamu kegiatan ini? Apa mereka mendukung atau malah khawatir dan mengganggu pelajaran saat kamu sekolah? Awalnya sih khawatir banget Kak, terutama ibu aku. Dia takut aku kecapean dan menjadi turun. Tapi saya yakinkan bahwa saya itu bisa membagi waktu yang berjualan di Somayu hanya waktu sore hari aja ketika ke sekolah sampai semuanya. Justru setelah menunggu sampai saya menghasilkan uang, bisa jadi partner keluarga diri aku sendiri Kak, tidak banyak waktu. Ya, dan ibu aku biasanya tuh membantu mengontrol Somayu dan juga mengasih feedback ke Somayu. Jadi bisa dibilang ini tuh bukan usaha milik aku Kak, tapi usaha aku kerjakan ini. Wah, seru banget ya yang diberikan oleh orang tua kamu itu. Sudah seperti fondasi yang paling penting sih kalau menurut aku sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin paling penting yang disebut satu, yaitu keuangan. Arina sebagai anak sekolah, gimana cara kamu memisahkan uang saku, uang modal, dan uang tabungan? Adakah catatan sederhana yang kamu terapkan? Wajib banget Kak. Aku tuh beli kayak buku kecil Kak. Segini kira-kira kayak di aku dulu Kak. Aku namanya duitan. Di situ setiap aku beli Somayu aku catat aku tulis. Dan aku hitung harga pokok sekali Somayu. Jadinya aku tuh tahu hasilnya berapa Kak. Oh ya aku masih tahu nih. Aku itu punya 3 celengan di rumah. Yang pertama celengan modal, yang kedua celengan pribadi, yang ketiga ini celengan nggak bisa masuk di sini bukan terpaksa. Ada masalah kalau begitu Kak. Saya ini aku belajar sama ibu aku sendiri dan aku benar-benar paling jujur banget Kak gitu. Wah, seru banget ya. Wah, 3 celengan itu sudah seperti alokasi dana profesional loh. Apa yang membuat kamu menyenangkan dari hasil kamu sendiri? Ya kayak rasa bangga gitu Kak. Dulu itu kalau mau beli sesuatu sudah beli ke ibu, minta beli skincare, alat sekolah, dan pribadi lain-lain. Tapi sekarang alhamdulillah banget bisa beli aku yang mau pakai hasil kerja kerasku sendiri. Dan alhamdulillahnya itu aku bangga banget sampai di titik ini gitu. Dan yang paling penting itu menurut saya berubah. Perubahannya mereka seperti apa? Ya kayak saya jadi menghargai waktu, proses, dan juga melakukan mengeluh. Terus juga selalu berpikir solutif dan positif. Misalnya kalau misalnya itu habis, aku tuh nggak selalu buang Kak, tapi aku dapat jadi masalah yang lain. Dan oh ya Kak, setiap masalah tuh ada bisnis kan Kak, dan itu ada pasti ada jalannya kan, kunci keluarnya. Jadi jangan putus asa ya Kak, kalau kita ada masalah gitu di bisnis, terus kita kan asli kafe tuh hadapi gitu. Jadi jual soal itu bukan cuma tentang cuan ya, tapi tentang life skill dan mindset. Sekarang masih jalankan di Somayunya, kira-kira apa nih target kamu ke depannya? Tentu banget Kak, Somayu aku ini masih jadi menu andalan untuk meningkat ke depannya. Dan saya berharap banget Kak, Somayu aku ini bisa sampai ke menu global. Contohnya seperti Alfamaret,
Indomaret dan Alfamidi. Itu aku pengen banget kak. Sungguh inspirasi yang luar biasa. Kamu bisa membuktikan dengan modal skill bisnis, manajemen keuangan, dan mentalitas pengusaha. Kalau boleh tahu, adakah kata-kata untuk sobat santuy sedikit? Oh iya guys, jangan pernah malu ya untuk memulai bisnis dari kecil, apalagi dari hobi dan dapur rumah. Kalian harus cari uang sendiri mulai dari dini supaya nggak ngerepotin orang tua kalian. Jangan malu ya kalau kita diajak sama teman-teman yang lain. Baik, aku boleh nggak nanya-nanya soal seputar resume tentang kamu? Boleh banget kak, apa kak? Silakan. Oke, apa yang membuat seseorang menjadi seorang pengusaha? Begini kak, ya intinya jangan pernah malu untuk memulai bisnis dari kecil, apalagi dari hobi dan dapur rumah. Ingat, ketakutan ini wajar, tapi jangan pernah sampai melangkah dan melangkah selanjutnya. Kita harus kerja keras untuk keluarga di rumah. Dan kalau kita diajak juga, kita anggap itu angin lalu. Gitu. Oke, bagaimana cara memulai bisnis sebagai seorang pengusaha? Aku itu dulu mulai usaha pakai uang hasil yang aku kumpulin kak, nabung. Terus setelah semuanya kekumpul, aku beli bahan-bahan untuk produksi macam seperti tepung panir, tepung terigu, terus juga adonan yang kayak semuanya lah, gitu, kayak biasanya. Apa saja tantangan yang kamu hadapi selama menjadi orang pengusaha yang sukses? Ya lumayan banyak banget kak. Contohnya kayak misalnya restoran itu gak habis basi, itu aku buang kak mesti. Jadinya membasi kan kak buang makanan. Iya. Terus harga bahan-bahannya juga melonjak, kayak misalnya itu manis-manisnya itu kayak itu harganya 7.000 jadinya segini gitu. Terus juga tepungnya itu pakai tepung segitiga biru kak, tahu kan kak? Ini tahu Itu mahal banget kak biasanya itu, harganya kayaknya itu sumpah kak, gimana gitu. mahal ya. Iya. Apa saja tantangan yang kamu hadapi selama menjadi seorang pengusaha? Bagaimana cara mengelola keuangan sebagai pengusaha? Aku itu selalu nyisihin uang dari hasil penjualan sendiri kak. Aku cari sedikit ambil nanti dari bukan kak. Dan aku itu selalu nabung satu harinya itu kira-kira 10.000 per hari. Iya. Dan mas minggu itu kumpul 70.000 gitu. Pengusaha. Iya. Apa saja kelebihan dan kekurangan untuk pengusaha? Kelebihannya yaitu satu, kemandirian. Yang kedua, bisa percaya diri. Yang ketiga, bisa lebih menghargai waktu dan proses. Terus kekurangannya yaitu satu, resiko keuangan. Yang kedua, jam kerja tidak aktif dan kondusif. Yang ketiga, stres dan makin batin kak. Bagaimana Anda memilih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat usaha ini jadi enak? Baik kak, aku itu pakai kayak bahan-bahan dari rumah kak. Contohnya tepung terigu. Tepungnya itu aku pakai tepung segitiga biru. Terus tepung panirnya itu aku pakai yang lebih gitu kak, bukan yang keras gitu, kayak dan crunchy gitu. Terus manisnya itu aku pakai yang merek ayo maaf. Iya kak, lupa maaf ya. Iya, gak apa-apa. Apa saja yang Anda lakukan untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan di tempat produksi Anda? Contohnya seperti kebersihan area produksi. Terus sebelum memulai bisnis itu, kita harus mencuci alat-alatnya terlebih dahulu sebelum dipakai. Dan menyimpan semua bahan sama mayo di kulkas supaya lebih awet gitu kak, supaya nggak gampang basi. Oke. Bagaimana Anda mengatur stok dan persediaan bahan yang ada di kulkas? Yang pertama menghitung stok awal, yang kedua menunggu daya, yang ketiga menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sekarang kan gadget gitu kan kayak apa minta canggih gitu kan kak. Iya. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan risol harian? Aku itu kak biasanya tuh berikan ada poster kayak terus habis itu jadi post di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok semuanya kak di sosial media. Terus setelah itu banyak yang bisa mau beli dong gitu. Bagaimana Anda menangani persaingan dengan pengusaha yang lainnya? Dengan cara memilih bahan mulai yang terbaik, harga yang masih tergolong murah untuk kaum Gen Z. Aku jual itu harganya 5.000 kak. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Caranya dengan menghargai bahan mereka, pelanggan, dan memberikan pelayanan yang baik. Kayak misalnya itu ada revisi yang harus diberikan. Ini misalnya aku kayak, misalnya ada gininya, aku mau saya terima kak, karena udah ada. Dan aku nanti perbaiki lagi gitu. Dia bilang itu puas banget sama
berarti aku. Oke, baik. Bagaimana Anda mengatur waktu produksi dan pengiriman resume Anda? Dengan cara mengatur stok bahan dan mengatur stok pengiriman resume ini. Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan resep resume Anda sendiri? Dengan cara menggunakan bahan-bahan yang layak digunakan dan mengambil resep yang lebih baru. Itu Kak. Bagaimana Anda mengatur keuangan dan akuntansi usaha resume ini? Saya itu dengan cara membuat, yang pertama itu Kak, membuat anggaran keuangan. Yang kedua, menggunakan sistem akuntansi. Dan yang ketiga ini mengatur pajak jualan. Dan yang terakhir, mengadakan laporan keuangan supaya kita nggak dalam sejarah itu torok. Oh iya. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produksi resume ini? Jadi Kak, yang pertama itu menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter atau ke Facebook gitu, TikTok. Terus yang kedua menggunakan influencer untuk mempromosikan resume saya. Biasanya itu saya pinjam di TikTok gitu Kak. Promosinya itu. Oh iya, iya. Oke, oke. Kalau boleh tahu cita-cita kamu ke depannya apa nih? Ini Kak, aku tuh kalau pengen besar menjadi usaha yang sukses Kak. Dan usaha yang sukses. Contohnya seperti Jerome Pauline, Dari Cheese, Almarhumah Vanessa Angel, terus apa lagi Kak? Siapa ya? Nagita Sabrina itu Kak. Ini banget Kak. Oke. Kalau boleh tahu alamat rumah kamu daerah mana ya? Kok kamu belum tahu ya? Iya nih. Aku kasih tahu ya Kak. Rumahku itu ada di Dusun Sawahan, Desa Sidomulyo, Jalan Burung Wilis Atenap RW 1. Tepatnya ada di Desa Sawahan, Bangsal, tahu kan Kak? Tahu kok. Dan rumahku itu ada di belakang Demat Bangsal pas. Gitu. Depannya itu ada banner Happy Laundry Kak. Oke, baik. Kalau boleh tahu, aku boleh nggak kasih nasihat? Boleh Kak, boleh banget. Apa nih Kak nasihatnya? Silakan. Oke. Tetaplah fokus pada tujuan dan jangan takut untuk mengambil risiko. Ingat, kesuksesan